Karena begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji nama-Nya di minggu 3 setelah Trinitatis ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan ada ujian dari buku nyanyian kami nomor 17 yang 1 sampai yang 2.
Kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, karena kami menyadari seluruh perjalanan hidup kami hingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini hanya kasih karunia. Sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman agar seluruh kami yang berkumpul di tempat ini akan mendapatkan bekal menjalani hari-hari yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan ya Tuhan. Ajari hamba-Mu agar tetap di dalam Roh Kudus-Mu kami mendengarkan dan memberitahukan. Amin. Saudara kita pada minggu ini mempunyai suatu berita sukacita dari khotbah yang diangkat dari 2 Korintus 6 ayat 1 hingga 10. Mari kita bacakan secara responsoria. Kami akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu serta muda-mudi membacakan ayat genap. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam menanggung derang, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membelah. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang bercita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun berdaya pada orang, sebagai orang yang milik sekali orang yang memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan, dan demikian firman-Mu menjadi terang. Shalom. Terpujilah Tuhan. Begitu indah, begitu baik, begitu luar biasa kasih karunia Tuhan mengantarkan kita tetap bisa bersekutu di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah
pelayanan yang penuh kasih. Pelayanan yang penuh kasih manang pakubasyon na gani kolom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum uraian daripada nats yang sudah kita bacakan tadi, ada ilustrasi yang dapat kami bilah membuka pemikiran hati dan raga kita terkait dengan khotbah yang sudah kita bacakan tadi. Ilustrasi ini sesuai yang terjadi di masa COVID-19. Ada satu keluarga. Keluarga ini anaknya ada 3 orang. Ada 3 orang, bisa dikatakan sudah pada dewasa, dan semuanya melaksanakan kesibukan masing-masing. Termasuk diantara anak yang 3 ini dibagi oleh orang tuanya fungsi dan tugas masing-masing selaku anggota keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pekerjaan-pekerjaan rutinitas di rumah, saya yakin kita sama-sama mengetahui. Yang pertama sekali contohnya membersihkan rumah, memasak, mencuci piring, mengapel rumah, menggosok. Bahkan ada kelebihan dari suatu keluarga ini, mereka ikut ada usaha home industri di rumah ataupun membuka toko kecil-kecilan. Suatu saat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak direncanakan ataupun yang di luar situasi daripada kebiasaan yang dilaksanakan oleh keluarga ini, terkhusus di masa COVID, satu anak daripada keluarga ini tadi pergi merantau karena ada kejenuhan atau bagaimana situasinya di situasi COVID yang berkepanjangan. Anak yang pertama pergi merantau, dan anak yang kedua pun minta untuk pergi liburan ke tempat keluarganya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal anak yang paling kecil bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya bisa dikatakan situasinya perjuangan selaku orang tua dikategorikan sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Tugas dan pekerjaan si kataan dan si nomor 2 dikerjakan semua oleh yang paling kecil. Termasuk Bapak Ibu, begitu bangun pagi-pagi, dia sudah menghidupkan api, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, mencuci piring, dan bahkan sampai di sore harinya tanggung jawab penuh pekerjaan yang 3 orang ini tadi diselesaikan oleh si yang paling bungsu tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang tuanya dengan kesibukannya melihat penabahan atau kinerja yang dilaksanakan oleh anak yang paling bungsu tadi, geleng-geleng kepala. Karena biasanya mereka ini dalam pekerjaan yang ada di tadi selalu ada keberut ataupun riak-riak kecil. Karena pekerjaan saya yang paling banyak, pekerjaan saya yang paling sulit. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama 1 bulan penuh, seluruh pekerjaan itu tadi dikerjakan oleh anak yang paling bungsu. Bahkan
usaha kaum industri yang dikerjakan mereka dikerjakan oleh anak yang paling muslim tadi, yang bisa menghasilkan biaya hidup oleh keluarga tersebut. Sudah selesai 1 bulan, maka terjadi situasi yang tidak dapat dipikirkan, tetapi menjadi suatu kenyataan di zaman era globalisasi sekarang, di zaman digital sekarang. Si anak itu tadi mengetik di kamarnya, diketik di WA. Apa bunyi WA-nya, Bapak Ibu? Mama, tolong bilang sama Bapak, selama 1 bulan penuh saya sudah menyelesaikan tugas kakak, yaitu menyapu dan mengapel rumah. Yang kedua, tolong bilang sama Bapak, saya sudah menyiapkan tugas kakak, yaitu mencuci kain dan menggosok. Yang keempat, yang ketiga, saya sudah menyelesaikan tugas adik, yaitu untuk menjaga usaha yang ada di rumah ini. Tolong bilang sama Bapak, saya sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang aturannya kami kerjakan bertiga. Itu hasil daripada ketikan pertama Bapak ini. Ketikan yang kedua, biasanya Bapak memberi jajan ke kakak 20.000 satu hari. Kakak yang pertama 20.000 satu hari, dan uang bensin 20.000 satu hari. Kakak yang kedua biasa Mama berikan untuk jajan dia satu hari 20.000 dan bensinnya 20.000, berarti 80.000 per hari. Sementara mereka tidak memberikan lagi terhadap mereka kebutuhan mereka selama 1 bulan ini, dan saya mengerjakan pekerjaan mereka. Begitu juga dengan saya, karena saya tugasnya tadinya itu menjaga usaha yang ada di rumah ini, saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semuanya tidak ada terkendalai, walaupun kakak berdua tidak ada di rumah ini. Coba Mama hitung, 40.000 kali 3, 120.000 per hari yang aturannya Mama keluarkan. Berarti kalau 120.000 per hari kali 3, berarti saya akan dapat upah selama 1 bulan ini mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada di rumah ini 3.600.000. Saya tidak minta semua itu, Mak. Tolong bilang sama Bapak, yang 1.600.000 biarlah itu tabungan Mama. Besok pagi kasihkan ke saya 2 juta saja. Begitu kata si anak di WA yang kedua. Begitu malam sudah tiba, orang tuanya perempuan membaca ini di kamarnya dan mendiskusikan dengan suami. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si ibu dengan bapaknya membalas WA daripada anaknya ke kamar sebelah. Terima kasih anakku yang baik. Kami salut dan bersyukur melihat penabahan yang kamu laksanakan selama 1 bulan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan yang tidak diduga-duga bahwa kamu bisa mengerjakan dengan penuh tanggung jawab selama 1 bulan ini. Mengenai yang kamu bilang untuk honormu selama 1 bulan ini,
Coba kau hitung saja nak. Saya menggendongmu, gendong depan selama 9 bulan. 9 bulan saya tetap suplemen gizi untuk kesehatanmu. Maaf, di dalam perut mama tidak pernah saya cari. Selama 1 tahun kuantar jemput kamu di saat playgroup, biaya bapak dan mama antar jemput kamu selama 1 tahun 20.000 per hari. Selama TK 1 tahun kami antar dan jemput kamu, pengeluaran kami mengantar dan menjemput kami 30.000 per hari. Selama 6 tahun kami tetap mengantar jemput kamu menamatkan SD. 3 tahun kami masih tetap mengantar jemput kamu sekolah di SMP sampai ke SMA. Seluruhnya itu dikalkulasikan pengeluaran kami selaku orang tua kamu ada nominalnya 30 sampai 40.000 per hari. Dalam kurun waktu 20 tahun kami tetap memberikan kasih kepadamu dan tidak kami gaji bayarannya. Karena kami yakin kamu selaku anak kami adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kami yang akan kami tanggung jawab. Berbicara mengenai honormu yang 1 bulan ini, besok pagi ambil ke kamar Bapak sama Mama. Bapak sudah memberikan yang nominal yang kamu minta, yang senilai 2 juta. Pagi-pagi sebelum Bapak pergi kerja, jemputlah nak di kamar kami ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama sekali begitu si anak membaca WA yang pertama mengatakan berterima kasih, pemikiran daripada si anak betul-betul bersuka cita. Pemikiran si anak betul-betul begitu bangga, karena berarti uang yang saya minta yang 2 juta akan cair besok pagi. Dibaca yang kedua, dia termangu dan membacanya itu. Di WA yang ketiga, bahkan si anak pun meneteskan air mata. Besok pagi Bapak Ibu, begitu baru jam 7 pagi, si anak pergi langsung ke kamar orang tuanya. Apa yang terjadi? Membaca WA dari orang tuanya itu tadi, si anak pun nangis meraung-raung memeluk ibunya. Memeluk ibunya karena uraian itu tadi. Dan orang tuanya langsung sudah mempersiapkan amplop yang berisi 2 juta. Ini permintaanmu nak, sesuai yang kau minta keterangan, kamu sudah mengerjakan ini semua dalam 1 bulan ini. Yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka pun menangis, mereka pun berpelukan dengan kesadaran bahwa yang dilaksanakan si orang tua yang tadi terhadap anak adalah pelayanan yang penuh kasih. Pelayanan yang penuh kasih. Ilustrasi ini Bapak Ibu berhubungan dengan tema ibadah kita pada saat ini. Tema ibadah kita saat ini. Yang telah kita bacakan tadi, yang diangkat dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10, ada 2 yang penting kita pertanyakan. Yang pertama sekali, yaitu siapa itu si Paulus? Yang kedua, siapa itu jemaat Korintus? Paulus yang dimaksud di dalam kitab ini
itu buruk atau Paulus si Bagarian, tetapi Paulus yang latar belakangnya adalah seorang pembunuh, pengikut Kristus, seorang yang selalu mengejar siapa yang berkeyakinan kepada Allah, berubah menjadi seorang Paulus yang siap mati demi Kristus. Saya yakin Bapak Ibu, bahkan sekolah minggu juga sudah mengetahui siapa Paulus yang dimaksud di dalam Alkitab. Dan saya yakin mengetahui bagaimana sepak terjang, bagaimana perjalanan, dan bagaimana seorang Paulus yang bisa menjadi siap mati untuk Kristus. Awalnya dia adalah seorang pembunuh yang selalu mengejar orang yang mengikuti Kristus, tetapi berubah menjadi yang siap mati demi Kristus. Itu yang pertama sekali Bapak Ibu. Yang kedua, jemaat Korintus. Jemaat Korintus bisa dikatakan sesuai dengan penjelasan Alkitab adalah suatu jemaat yang selalu ada permasalahan, yang selalu ada konflik, yang selalu ada keributan di internal dan eksternal. Bagaimana contohnya yang dikatakan di dalam internal? Jemaat itu seperti yang terjadi di saat ini juga banyak Bapak Ibu. Dinyatakan bahwa suatu kasih di dalam suatu kerukunan, di dalam suatu merek, di dalam satu organisasi, tetapi di dalamnya hanya kasih yang mau menunjukkan diri, kasih yang hanya untuk membusungkan dada, bahkan hanya untuk kebutuhan pribadi, memecah belah banyak orang. Itu terjadi seperti sekarang ini di berbagai nama atau merek organisasi gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dinyatakan itu dengan jelas bahwa Korintus itu, jemaat Korintus itu ada selalu kemenuh percekcokan dan pertikaian. Secara eksternal munculnya nabi-nabi palsu ke jemaat Korintus yang selalu membolak-balikkan fakta kebenaran Allah hanya untuk kepentingan pribadi golongan. Dia mempersalahkan kebenaran sesuai dengan kebenaran Tuhan yang sebagai. Itulah Bapak Ibu jemaat Korintus. Dalam kota ini seperti yang sudah kita katakan tadi, sebagaimana di negara ini ada sekarang itu program-program bedah rumah, membedah rumah. Di kota dan di desa selalu ada itu program membedah rumah. Khotbah ini pun kita coba bedah, bagaimana supaya ini menjadi senjata pamungkas bagi kita, atau menjadi khotbah ini bisa menjadi terang bagi hidup kita dalam kegelapan, atau tongkat kita di jalan yang licin. Seperti yang dikatakan tadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bedah ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenaan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari uraian yang kita bacakan yang pertama dan yang kedua, bisa kita garis bawahi bahwa pesan surat daripada Paulus
ke jemaat Korintus dikatakan di situ waktu. Waktu. Bagaimana dengan waktu? Bagaimana dengan waktu Bapak Ibu? Bahwa Paulus melakukan pembekalan itu atau pembelajaran terhadap jemaat Korintus seperti yang sudah kita bacakan tadi di ayat 1 dan 2, bahwa jemaat itu dikatakan teman sekerja. Teman sekerja. Paulus mengatakan tidak dipilah-pilah atau tidak ada pemisahan antara pelayan dengan jemaat. Dikatakan teman sekerja. Bagaimana dengan teman sekerja Bapak Ibu? Saya yakin hasad atau golongan-golongan yang biasa dikatakan. Dan kejadian ini terlalu sering kita lihat di dalam praktek perjalanan organisasi rohaniawan di negara ini. Terlalu jauh dibuatkan itu tadi, bahwa situasi itu tadi antara pendeta, antara guru jemaat, antara parhalado, antara pelatih kor, antara ketua daposo, ketua amat, terlalu banyak jenjang pemisah-pemisah. Paulus menegaskan dengan konteks ini bahwa antara dia dengan jemaat yang di Korintus adalah dikatakan teman sekerja. Teman sekerja. Teman sekerja yang dimaksud Bapak Ibu bahwa sama. Bukan hanya tugas pelayanan yang dimaksud, bukan hanya tugas parhalado. Bukan. Tugas pelayanan bukan berarti hanya tugas guru sekolah minggu. Tugas pelayanan bukan berarti hanya tugas pendeta. Tetapi bahwa di surat Paulus menegaskan bahwa teman sekerja yang dinyatakan di dalam konteks yang kita baca tadi. Sama pada kita. Sama kita yang mengikuti bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Bagaimana orang yang bekerja untuk Tuhan? Saya langsung ingat situasi kata sinegoi. Kalau teman sekerja berarti penting sinegoi yaitu kebersamaan atau saling memahami. Bagaimana jemaat itu supaya betul-betul jemaat yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, berarti ada harus kebersamaan antara jemaat itu. Pelayanan apa yang bisa dibuatkan oleh jemaat? Contoh, apakah saya bisa menjadi ikut pelayan? Begitu kata apostol di belakang. Bagaimana cara yang menunjukkan saya menjadi pelayan? Kalau lagi berkhotbah, anak-anak ribut di belakang, saya akan bilang, itu tidak dikatakan pelayan. Bahwa kita sama pekerja bagi Tuhan, itu sudah pelayan. Seorang apostol dulu memberikan arahan terhadap anak sekolah itu, tidak sebentar ya, lagi khotbah. Itu sudah pelayanan Bapak Ibu. Bukan hanya berkhotbah di mimbar yang dikatakan pelayanan oleh orang Kristen, bukan. Menyanyikan lagu yang indah untuk memuji kemuliaan Tuhan. Bahwa kita sudah bekerja sama melaksanakan pelayanan sesuai dengan waktu. Dikatakan tadi bahwa sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenaan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau sesungguhnya. Ya, waktu ini adalah waktu berkenaan. Berarti bukan menunggu waktu Bapak Ibu. Kalau selama ini kita berpikir bahwa kita hanya jemaat biasa, bahwa kita hanya pendengar yang budiman,
untuk melayani Tuhan, hari ini waktu yang tepat. Mari kita melaksanakan pelayanan yang betul-betul seperti yang dikatakan pelayanan penuh kasih. Itulah yang digarisbawahi waktu yang pertama sekali Bapak Ibu. Diajak dengan uraian teks yang pertama dan yang kedua. Kita diajak yang pertama, jangan menyia-nyiakan waktu. Sekarang ini adalah waktu yang tepat. Dengan berbagai pekerjaan, berbagai macam kegiatan, dan berbagai macam hobi atau kegiatan, mari kita lakukan itu menjadi suatu pelayanan, menunjukkan bahwa kita benar-benar pengikut Kristus dari perbuatan kita. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang kita terima, karena itu pemberian Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Seturut dengan berjalannya waktu, kasih karunia Tuhan dengan kita sudah begitu banyak. Kasih karunia Tuhan yang bisa kalau kita tidak bubuhkan sudah betul-betul luar biasa banyak. Bagaimana orang yang kalau kita ketemu di pinggir jalan, dia berjalan sambil seperti ini, jalan seperti ini. Kita tidak kena kondisi yang seperti ini. Berarti Tuhan masih mengasihi saya. Kita ketemu di pinggir jalan sudah terbaring karena tidak bisa makan nasi. Tidak ada pengharapan hidup lagi, sehingga pergi ke tiang rumah, ambil tali dan gantung diri. Tidak seperti itu. Berarti Tuhan masih mengasihi kita, Bapak Ibu. Mari kita lakukan pelayanan seturut waktu berjalan. Yang ketiga, pemberian Tuhan itu dengan kita betul-betul kasih karunia. Maka nyanyian kita yang pertama tadi untuk memasuki ruangan gereja, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Terkait dengan kondisi dunia yang betul-betul mendapatkan musibah yang sangat memprihatinkan, ini waktu yang tepat untuk kita menyambut kuasa Allah untuk melaksanakan pelayanan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita beda itu dari ayat 3 hingga ayat yang kelima. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebelah orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaan, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kesusahan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat yang ketujuh, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini bisa kita katakan uraian yang kita bacakan itu tadi ayat 3 sampai 4 ada bahasa hupomene. Hupomene. Apa arti hupomene, Bapak Ibu? Hupomene dari istilah bahasa Yunani itu artinya adalah kemampuan untuk bertahan. Kemampuan untuk bertahan. Seperti yang sudah kita ceritakan tadi, bahwa tidak sedikit penderitaan, tidak sedikit godaan, dan tidak sedikit siksaan, cemoohan yang dialami oleh Apostol Paulus. Bahkan yang sampai di penjara, pertaruhan nyawa dihadapi oleh Apostol Paulus, sesudah dia berubah menjadi pengikut Kristus dan mengajak orang
supaya tetap percaya dan beriman kepada Kristus. Apa yang dikasih oleh Tuhan, hukum ini bertahan. Bertahan yang dimaksud bukan sekedar bertahan, tetapi betul-betul yang dimaksud di sini sesuai dengan teks yang kita bacakan tadi adalah kemampuan untuk bertahan menjalankan tugas pelayanan dengan kesetiaan. Kondisi yang dialami Paulus dengan banyaknya rintangan, tetapi dia dimampukan oleh Tuhan untuk bertahan dan tetap komitmen berjalan sesuai dengan kebenaran. Tidak sedikit Paulus mendapatkan fitnahan, tidak sedikit Paulus mendapatkan hujatan, dan begitu banyak yang mempersalahkan Paulus. Terlalu sering dia ditolak. Tetapi di dalam teks yang kita bacakan itu tadi, Paulus mempertegas terhadap jemaat Korintus bahwa tetaplah bertahan melaksanakan pelayanan agar jangan tersandung. Dia betul-betul membuatkan suatu cara yang tegas bahwa kami ini adalah dikuatkan oleh Roh Kudus melaksanakan pelayanan itu tadi, karena yang kami kerjakan adalah kehendak Allah. Saudara pribadi Bapak Ibu, kami juga dengan Bapak Ibu selaku Parhalal Huriata, kami juga sering meneteskan air mata. Kami juga sering melihat karena hal khutbah ini terkena dengan kondisi yang kami alami. Tidak tahu asal muasalnya, tidak ada tahu latar belakang, tetapi oknum tertentu membuatkan sesuatu yang sudah bagus tadinya mencerai-beraikan dan membuatkan keributan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Begitu indahnya kebersamaan itu tadi, tetapi datang dari internal dan eksternal, hanya untuk keperluan pribadi, membuatkan suatu kebodohan terhadap orang yang mau setia untuk mengikuti Tuhan. Tidak tahu semua, kami juga sering mendapatkan informasi-informasi ditolak. Kenapa ditolak? Apa latar belakangnya? Dengan dasar ini khutbah ini menguatkan kita Bapak Ibu bahwa tidak ada tadinya itu didasari tadinya itu bahwa tidak ada pemisah-misahan, tidak ada yang membeda-bedakan, bahwa setiap yang percaya kepada Tuhan adalah menjadi suatu kewajiban melaksanakan pelayanan yang penuh dengan kasih. Susah, sedih, menderita, terzolimi, teraniaya, ataupun dibicarakan yang salah itu segala macam, mari kita sampaikan kepada Tuhan agar kita semakin dikuatkan oleh Tuhan menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan. Di sini saya lihat ada diketik menjadi suatu kekuatan kita dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi di banyak hal, menjalani roda kehidupan kita dengan COVID yang masih berkepanjangan. Segalanya itu kita serahkan kepada Tuhan agar Tuhan tetap melihat dan memampukan kita melewati hari-hari kita. Organis, tolong kita nyanyikan bersama-sama berserah kepada Yesus. Serahkanlah hidupmu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini kita nyanyikan. Tidak ada yang bisa membedakan, tidak ada yang bisa melarang kalau kita tetap berserah kepada Tuhan. Kesulitan dan kesalahan, kemelut dan pergumulan, hanya Tuhan yang bisa mengulangi kita. Mari kita seluruhnya menyerahkan kepada Tuhan.
kesusahan, kemelut, pergumulan, rintangan hidup, semua kita mengalami. Terlebih kondisi kesehatan yang tidak nyaman, terlalu banyak hal yang kita ragukan dalam menjalani hari-hari kita. Tidak ada tempat kita mengadu Bapak Ibu, hanya kepada Yesus, dan penuh dengan keyakinan kita akan ditopang, kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat ayat yang ke-8 dan yang ke-10, dikatakan sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, niat dan keinginan manusia bervariasi dan bermacam-macam, tetapi tidak mesti seharusnya keinginan manusia dan cita-cita manusia itu tadi harus harga mati, harus diwujudkan Tuhan. Tetapi bagaimana kehendak Tuhan, kehendak Allah yang jadi? Tetaplah berjalan dalam prinsip dan kebenaran, melaksanakan pelayanan yang penuh kasih, dan mari kita tunjukkan tetap setia dan berintegritas yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah ini menjadi suatu kekuatan bagi kita, menjadi suatu kebenaran agar tetap bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan dan berjalan sesuai yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Allah mengatakan firman ini disinilah menjadi suatu kekuatan bagi kita menjalani hari-hari yang akan Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah. Semoga Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan firman-Mu berkat. Terima kasih ya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu kami telah bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi kekuatan dan tenaga bagi kami menjalani hari-hari yang akan kami jalani. Sebelumnya ya Tuhan, kami sering ya Tuhan keliru, kami sering ya Tuhan salah melangkah, bahwa kami memikirkan, menjalani, dan melangkah sesuai dengan pemikiran kami sendiri, sehingga kami terlalu sering sebagian orang. Ternyata ya Tuhan, melalui
Nabi ya Tuhan, melalui para yang sudah Tuhan tentukan menjadi pelayan, mengatakan semua ini menjadi suatu tanggung jawab kami, pelayanan yang tulus dan ikhlas. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan dia tetap menyimpan itu di dalam hati kami masing-masing, agar kami senantiasa bersukacita dan tidak patah semangat menjalani perjalanan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu banyak cobaan, begitu banyak rintangan, begitu banyak pergumulan, tetapi karena kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, dan kami serahkan seluruhnya hidup kami bersama dengan jemaat-Mu dimanapun berada untuk menjalani hari-hari kami. Amin. Kita buka acara kita, info atau pengumuman kita di minggu ini, di minggu 20 Juli 2021, tema pelayanan penuh kasih Manufaktur Nagawi Horo. Pertama sekali, jauh ibadah ketika oleh tempur, pokok gereja dan organisasi atau pertanian masih dijalankan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan karena efek pandemi COVID-19. Yang kedua, statistik hari jemaat pada ibadah minggu 21 Februari 2021. Yang selanjutnya, intik atau pengumuman. Pertama, ibadah minggu sesuai dengan yang sudah diberitakan sebelumnya di minggu lewat, melalui jemaat masih normal berdasarkan peraturan pemerintah Satgas Penanggulangan COVID-19. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah minggu diakhiri dengan kesenangan ruang ibadah masuk pukul 11 dilayani pimpinan resort, musuh jemaat BPH serta majelis hakim. 2. Himbauan di normal. Sebagaimana kita dengarkan dan kita lihat penularan COVID-19 di negara kita di masa normal di atas ribuan orang setiap hari, maka diimbau kepada seluruh jemaat agar kita semakin taat mengikuti protokol kesehatan setiap harinya, semakin menjaga stamina dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saat ini COVID bukannya semakin reda, semakin berada walaupun ada pasti. Untuk itu Bapak Ibu sama pemuda-pemudi lebih takwa ketika kita berada di luar rumah mengenai protokol kesehatan. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak jauh dari kerumunan orang, itu lebih baik untuk menghindari terjangkitnya kita virus COVID-19, karena COVID itu betul-betul ada. Yang selanjutnya dapat hadiah singkat dari Alkitab Suci Mingguan. Kita bawa buku acara yang nanti pulang ke masing-masing dan kita baca di rumah kita masing-masing. Lapan keuangan tertulis di dalam kitab Mazmur 96 ayat 8 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan saya kira di situ, uang keluar juga. Rekapitulasi keuangan Salutas sampai dengan tanggal 18 bulan 6 2001 berjumlah 8.261.100 rupiah. Juga pemasukan Nuria, kas bangunan. Terus kita bawakan dalam doa, kita harap Amang Beta Mudan yang memberikan uang pakai penerang kalau segera dikembalikan ke jemaat pakai penerang. Tahun mereka sumber daya pakai 2021 tertulis untuk menguatkan iman kita. Di 2 Korintus 9:12 mengatakan demikian, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupi keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Pimpinan resort, pimpinan jemaat, beserta majelis jemaat kadang mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memberkatinya serta selamat tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu ada perubahan dari Amang Ina, Amang Bimana dan dengan seterus mengucap syukur kepada gereja karena keponakan yang bersangkutan akan melakukan tes masuk polisi dan diberikan persembahan kepada pria dan akan dibukukan di dunia akan datang. Mari kita bawa dalam doa.
jadi kegemaranmu. Yesus tidak terlajar, Dia menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia mengasihimu. Dia berkasihan, jangan sampai berlalu. Kita sambil berdiri. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan makan yang pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Agar kita pulang dalam damai sejahtera Allah, mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.